Tiga. Rekam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan dengan tema suksesi negara. Maka izinkan kami bertiga untuk memperkenalkan mulai dari saya, yaitu Dinan Fahrana dengan NIM 321 dan rekan saya. Saya Salsabila Putri Syafira Gunawan dengan NIM 359 dan rekan saya. Saya Rizal Ulil Azmi dengan NIM 387. Maka untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya mengenai apa itu suksesi negara. Maka disilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu suksesi negara. Dalam istilah suksesi negara itu sendiri terdapat dua, yaitu predecessor state dan juga successor state, di mana predecessor state ini sendiri dapat disebut sebagai negara lama atau negara yang digantikan. Dan successor state ini sendiri disebut dengan negara baru atau negara yang menggantikan. Secara faktual sendiri, suksesi negara itu dapat terjadi karena adanya konfederasi, federasi ataupun suatu negara kesatuan yang tergabung menjadi satu. Dan menurut istilah dari ataupun kesimpulan yang dapat saya tarik mengenai suksesi negara itu sendiri adalah suksesi negara adalah pergantian atau perubahan kedaulatan dari pemerintah lama ke pemerintah baru, yakni eh, suatu negara itu sendiri dapat dikatakan mengalami suksesi negara bila mana suatu negara yang lama berpindah kedaulatannya berpindah di negara yang baru atau jatuh di negara lain. Dan untuk jenis-jenis suksesi negara dapat dijelaskan oleh teman saya. Oke, baiklah. Untuk jenis suksesi negara sendiri itu dibagi menjadi dua macam, yaitu suksesi universal dan juga parsial. Di mana suksesi universal di sini maksudnya adalah tidak terdapat lagi identitas internasional dari negara sebelumnya, karena di situ juga wilayah seluruhnya sudah hilang. Contohnya seperti pembubaran Cekoslowakia. Dan masuk ke suksesi parsial di mana di sini terdapat suksesi dari negara sebelumnya. Akan tetapi wilayah sebagian memisahkan diri menjadi negara merdeka atau bergabung dengan negara lain, contohnya seperti kasus pemisahan Bangladesh dari Pakistan. Setelah itu juga ada bentuk-bentuk dari suksesi negara, yaitu pertama ada penyerapan atau absorption, di mana di sini maksudnya adalah suatu negara itu diserap oleh negara lain. Contohnya seperti penyerapan Korea oleh Jepang pada tahun 1910. Setelah itu juga ada pemecahan atau dismemberment, yaitu menjelaskan di mana setiap negara itu terpecah menjadi beberapa negara yang masing-masing berdiri sendiri. Contohnya seperti Uni Soviet. Setelah itu juga ada kombinasi dari pemecahan dan juga penyerapan negara, di mana di sini dijelaskan bahwa negara terpecah menjadi beberapa bagian dan beberapa bagian itu diserap oleh negara lain. Contohnya seperti pecahnya Polandia pada tahun 1795. Maka penjelasan untuk dampak dari suksesnya negara dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai dampak-dampak dari adanya suksesi negara itu sendiri. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa dampak utama dari adanya suksesi negara itu. Nah, apabila kita membahas atau berbicara mengenai dampak utama dari suksesi negara, itu adalah terbentuknya atau munculnya suatu negara baru. Dan juga itu sudah mencakup munculnya pemain baru itu sendiri. Jadi, negara yang mengalami suksesi otomatis itu akan memunculkan suatu negara baru itu sendiri. Itulah dampak utama dari
suksesi negara itu sendiri apabila kita berbicara mengenai dampak utamanya itu sendiri ya teman-teman. Selanjutnya saya juga akan membahas dampak-dampak lain dari adanya suksesi negara itu seperti apa. Nah, dampak-dampak lain dari adanya suksesi negara itu apabila kita membaginya itu terbagi ada atas beberapa bagian. Cuman saya di sini akan membahas mengenai tiga dampak lain aja, dampak lain saja dari adanya suksesi negara. Nah, yang pertama itu suksesi negara itu berdampak terhadap status individu yang terdapat dalam negara yang mengalami suksesi. Dan yang kedua adalah status barang dan hutang publik dari suatu negara yang juga mengalami suksesi tersebut. Dan yang terakhir adalah status perjanjian internasional dari negara yang mengalami suksesi itu seperti apa. Nah, pertama, saya akan menjelaskan mengenai status individu atau status orang dalam negara yang mengalami suksesi negara itu seperti apa. Nah, tentunya seperti yang dijelaskan oleh teman saya di awal mengenai apa pengertian dari suksesi negara itu adalah perpindahan kedaulatan dari negara lama atau predecessor terhadap suatu negara baru yaitu suksesor. Nah, otomatis apabila adanya perpindahan kedaulatan atas suatu wilayah atau teritorial tertentu dari suatu negara itu terhadap dari negara lama terhadap negara baru, nah otomatis status individu ini akan mengalami kebingungan apakah mereka akan tetap berada dalam suatu statusnya dalam negara yang lama ataukah mereka akan berpindah terhadap status negara mereka di negara yang baru atau suksesor. Nah, dalam hal ini negara negara suksesor atau negara pengganti atau negara baru ini mereka akan memberikan dua pilihan terhadap individu-individu yang mengalami dampak dari suksesi negara itu dari suksesi negara itu. Nah, mereka suksesor akan memberikan pilihan apakah individu ini mereka akan berpindah dari status mereka di negara lama menjadi negara yang baru mengikuti suksesor ataukah mereka akan tetap berada di status negara mereka di negara lamanya. Nah, itu mereka diberi pilihan mana yang akan mereka pilih mengenai status individunya mereka itu seperti apa. Nah, itu yang akan mereka pilih sendiri-sendiri. Nah, artinya suatu suksesor itu tidak menuntut mereka untuk mengikuti negara baru mereka. Intinya mereka suksesor ini akan memberikan pilihan terhadap status individu ini. Nah, yang kedua yaitu adalah status barang dan hutang publik. Nah, apabila kita berbicara mengenai status barang dan hutang publik, ini tentunya sangat krusial ya, karena itu berbicara mengenai properti-properti yang ada dalam suatu negara. Nah, apabila suatu negara itu mengalami suksesi negara, nah tentunya properti-properti ini akan diterima, atau diwarisi oleh negara barunya. Artinya, semua bangunan, semua properti yang ada dalam negara baru atau negara yang sudah digantikan oleh suksesor atau negara baru itu akan menjadi milik negara baru itu sendiri atau menjadi milik suksesor itu sendiri. Karena kan kalau kita berbicara negara lamanya itu sudah tidak memiliki kedaulatan mengenai wilayah atau properti yang ada dalam suatu wilayah itu sendiri. Nah, mengenai juga hutangnya, hutang publik. Hutang publik di sini itu juga akan diberikan kepada suksesor atau negara baru. Akan tetapi pemberian dari hutang ini kepada suksesor atau negara baru itu perlu memperhatikan yang namanya itu asas keseimbangan atau keseimbangan-keseimbangan yang ada dalam suatu negara baru tersebut. Itu yang perlu diperhatikan. Tidak semena-mena kita langsung memberikan hutang-hutang itu tanpa memperhatikan keseimbangan itu sendiri. Nah, yang terakhir kita berbicara mengenai status perjanjian internasional. Nah, mengenai status perjanjian internasional, suatu negara itu tidak boleh menolak eh, adanya perjanjian-perjanjian internasional yang sudah dijalankan oleh negara sebelumnya atau negara predesesor. Artinya, negara suksesor itu harus melanjutkan atau terus menjalin hubungan perjanjian internasional itu atau mewarisi perjanjian internasional itu dari predesesor menjadi ke suksesornya itu sendiri. Dimana kalau kita berbicara mengenai perjanjian internasional yang tidak boleh ditolak atau tidak boleh tidak diterima oleh negara suksesor itu adalah mengenai status netralitas dari suatu negara atau dan juga mengenai batas teritorial atau batas wilayah dari suatu negara itu sendiri, yang mana mengenai batas teritorial atau batas wilayah itu sendiri dengan negara lain itu tentunya sudah jelaskan atau sudah diperjanjikan oleh negara sebelumnya dengan negara-negara yang memang berada di batas wilayah teritorial dari negara sebelumnya tersebut. Nah,
mengenai batas teritorial dalam perjanjian internasional ini itu dijelaskan di Konvensi Wina tahun 1978. Di situ mengenai batas-batas teritorial itu sudah dijelaskan secara rinci bahwasanya negara suksesor atau negara yang mengalami suksesi itu tidak boleh menolak akan hal tersebut karena itu akan mengganggu yang namanya itu stabilitas atau eh, kedaulatan yang ada dalam suatu negara yang masih mencakup dalam wilayah tertentu itu sendiri. Nah, kalau kita ingin mengambil contohnya, contoh saja kita melihat bahwasanya eh, Timur Timur sebelum menjadi negara Timur Leste waktu itu masih berada dalam kekuasaan atau kedaulatan negara Indonesia. Akan tetapi setelah setelah Timur Timur itu memisahkan diri dari Indonesia dan menjadi negara baru, nah otomatis perjanjian internasional antara Indonesia yang telah dijalin dengan Australia sebelumnya, waktu Timor Leste ini masih menjadi Timur Timur, mengenai batas wilayah teritorial kelautan Indonesia pada saat itu tentunya akan dilanjutkan oleh Timor Leste pada saat itu. Pada saat Timor Leste ini apa ya, memutuskan untuk memisahkan diri karena itu akan mengganggu kestabilitasan akan terkait kedaulatan antara batas wilayah Timur Timur dengan batas wilayah dari kelautan dari negara Australia itu sendiri. Nah, seperti itu mengenai dampak-dampak dari suksesi negara itu sendiri. Nah, akan tetapi saya perlu ingatkan sekali lagi bahwasanya suksesi negara itu berbeda dengan suksesi pemerintahan. Akan tetapi kalau kita berbicara mengenai suksesi negara, tentunya kita juga tentunya eh, suksesi pemerintahan itu juga akan terdapat di dalamnya seperti itu. Baik, itu tadi poin-poin atau subtema, subbab yang dapat kelompok kami sampaikan. Baik, jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.